Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari kali ini Andre Tunggal ya. Saya belum pernah bahas ini orang gitu kan. Kita akan langsung komentari videonya. Judulnya adalah Cantik Tapi Lugu. Sayangnya mudah disesatkan penjelasan kaum comotologi, maksalogi, absurd cuy. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Shalom teman-teman semua, berkumpul lagi dengan channel Andre Tunggal di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang menurut saya menarik sekali untuk kita bahas. Tema kali ini saya memberikan judul Banjir Mualaf. Ada sebuah fenomena yang menurut saya adalah orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang lugu, yang kemudian termakan oleh setiap argumentasi dari mereka ini bukan lugu, mereka adalah orang yang berpikir, yang memungkai akal logika, yang tidak percaya begitu saja dengan dogma imani saja apa kata pendeta. Jadi ada orang-orang itu yang mempertanyakan dogma, ya kan mereka tuh suka bertanya tuh. Jadi orang-orang ini berawal dari akar masalah mereka bertanya. Mereka tuh tidak mau begitu saja menerima apa yang disampaikan pendeta. Ya, akal mereka tuh dididik untuk bertanya. Mereka terus bertanya dan bertanya, ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka, kok ini mereka rasa nggak masuk akal. Ini mereka itu bukan lugu. Lugu itu adalah orang-orang justru yang menerima apa saja dogma gereja, itu lugu. Ya, disampaikan apa saja kepada pendeta, dia mau bertanya tapi langsung dijawab oleh pendeta, imani saja. Kok tidak, kamu akan jatuh dosa. Akhirnya mereka nurut, itu lugu. Lugu adalah ketika mereka tidak mau mempertanyakan tentang dogma gereja, itu lugu. Tapi ketika mereka mempertanyakan dogma gereja, itu awalnya. Ketika mereka tidak jawaban yang memuaskan, mereka pergi kepada para mualaf, eruditan. Di situ mereka akhirnya mendapatkan jawaban memuaskan. Jadi mereka tuh nggak langsung pergi ke eruditan, tapi mereka tuh bertanya dulu kepada gereja, kepada pendeta. Jadi mereka tuh bukan orang lugu. Orang lugu adalah orang yang bahkan nggak mau bertanya. Atau bertanya pun, ya, dia itu satu sisi yaitu Kristen, mereka percaya gitu. Ini tidak, mereka sudah bertanya ke Kristen dulu, baru mereka pergi ke mualaf di Islam. Tapi mereka ini adalah orang yang bukan lugu, tapi orang yang berpikir kritis dan cerdas, guys. Itu yang dipahami oleh Andre Tunggal gitu kan. Para polemikus muslim. Seperti apa yang terjadi dengan teman kita ini, seorang pemudi yang kemudian bernama Karin. Dan ini adalah sebuah sebuah kisah yang saya ambil dari video Kodonditan, dan kira-kira seperti ini kisah dari teman kita Karin yang termakan oleh argumentasi dari... Tidak, Karin itu adalah orang yang berpikiran cerdas, kritis, logis. Dia sebelum bertanya pada Kodonditan, tentunya dia bertanya kepada gereja, pendeta, dan dirinya sendiri. Ini benar nggak sih agama yang aku jalani selama ini? Ya kan? Dia bertanya ke situ dulu pasti. Nah mungkin orang itu ujuk-ujuk langsung pergi ke eruditan. Nah mungkin dia pastinya neliti agamanya dulu. Makanya mualaf itu kalau ada tahu ya, kalau si Ade itu kalian ngerti, dia tidak langsung ujuk-ujuk datang ke mualaf. Dia pasti akan ujuk-ujuk bukan dia pasti akan ujuk-ujuk datang ke pendeta dulu. Dan tidak dapat jawaban memuaskan, baru dia pergi ke para mualaf. Jadi mereka itu adalah bukan orang yang lugu, guys. Dia orang yang kritis dan logis gitu kan. Kodonditan sehingga dia pindah server dan bersyahadat. Mari kita... Jadi kalaulah pendeta bisa menjawab, ya. Jadi kalau pendeta yang bisa jawab, artinya mereka bukan lugu. Kalau mereka pindah ke mualaf, bertanya pada mualaf. Kalau mereka lugu, ketika pendeta menjelaskan hal yang masuk akal, mereka percaya, itu baru lugu. Mempercayai sesuatu nggak masuk akal. Tapi ketika mereka tidak percaya pada sesuatu yang dimasukkan sama pendeta, mereka pindah ke eruditan, itu berarti mereka bukan lugu, mereka cerdas, guys. Jadi Ciketer ini adalah orang yang cerdas, dan kita salut pada beliau ini, gitu kan? Karena beliau tuh tentu dia bukan orang yang lugu, bukan. Lugu itu kan seperti itu, guys. Saksikan sama-sama. Kalau boleh saya tahu latar belakangnya Karin mau masuk Islam karena apa? Karena takut. Takut apa? Takut sama dunia. Akhirnya. Sebenarnya dari setahun yang lalu itu saya memang ada yang bilangin ke saya, kok agama kamu tuh kayak gini gitu kan. Yeah. Yang enggak bukan.
pacar saya. Oh, oke. Oh, pacar. Pacar Muslim. Ya. Oh, oke. Kita sering nonton film yang ya saya juga kebetulan yang nggak mau baca Bible setebel itu juga kan. Kayak saya juga mau cari tahu juga kayak males banget. Tapi kenapa nggak mau baca Bible? Karena tebel. Tuhan Bahwasanya aku Tuhan tidak tidak berubah. Dan kamu dan aku tidak akan Ya, Tuhan itu tidak berubah. Ada ayat lain yang menguatkan yaitu Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Jadi itu sudah jelas bahwa Tuhan tidak berubah dan Allah bukanlah, alias Tuhan itu, Allah itu bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Artinya dia tidak pernah berubah, baik jadi manusia maupun jadi anak manusia. Karena kalau berubah, kalimatnya adalah Allah adalah manusia, juga anak manusia. Tapi kata ganti, kata sambung dipakai situ adalah bukanlah, bukan adalah, guys. Itu poinnya. Jelas kan? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kok tiba-tiba di Perjanjian Baru kok ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan gitu? Hukum pertama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Yesus bilang Tuhan Allah kita. Kita itu termasuk dirinya. Artinya dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita. Mau bilang Tuhan Allahmu mungkin bukan termasuk Tuhannya dia. Tapi dia bilang adalah Tuhan Allah kita. Artinya dia bukan Tuhan. Dan dia juga punya Tuhan yang sama seperti kita, guys. Tuhan itu Esa. Kok kenapa ya nggak bilang Yesus, aku nih Tuhan yang Esa gitu? Jadi memang konsepnya itu memang konsep yang diadopsi dari kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Kira-kira 600 tahun sebelumnya, ada namanya Raja Ptolemy di Mesir yang mengangkat dewa Serapis menjadi Tuhan. Tahun 305 Masehi, sebelum Masehi. Kira-kira 600 tahun kemudian, baru Yesus juga diangkat sebagai Tuhan di Konsili Nisea 325. Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana argumentasi dari seorang Kodonditan yang pada akhirnya membuat seorang mualaf bernama Karin ini, yang tadinya adalah seorang lektor Katolik. Lektor itu adalah seorang liturgos ya. Jadi dia itu membacakan ayat-ayat kitab suci dalam liturgi atau tata liturgi ibadah saudara-saudara kita Kristen Katolik. Dan akhirnya Karin memilih untuk bersyahadat sebagaimana yang disaksikan oleh video dari Kodonditan. Teman-teman, video ini menarik untuk kita bahas karena saya yakin dari video ini kita akan belajar sesuatu daripadanya. Dan tentu saja video ini adalah sebuah upaya untuk melawan narasi-narasi pendangkalan tentang iman Kristen sebagaimana yang Jadi gini loh, kalau sesuatu tidak mudah, tidak sesuai dengan logika, ya dangkal. Kalau dalam, berarti pakai logika, gitu loh. Ya, yang dangkal itu biasanya nggak pakai logika. Itu dogma imani saja, bahaya. Ya, sesuatu yang tidak dalam itu biasanya tidak memakai logika, alias cuma pakai dogma, guys. Cetuskan oleh seorang Kodonditan. Kita akan iris tipis-tipis argumentasi, bahkan video ini, fenomena ini, banjir mualaf katanya, and so on. Setelah yang berikut ini. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama. Dan seperti video yang telah saya katakan, hari ini kita akan membahas tentang keluguan atau orang-orang lugu yang dibodohi oleh penjelasan sesat kaum comot logi dan maksalogi. Sesuatu yang benar, yang sesuai dengan konteks dan tertulis, itu bukan maksa namanya. Dan cocok, itu masalahnya apa? Comot logi itu masalah apa? Kita kan harus mengambil dalil untuk memperkuat argumentasi. Nggak ada masalah dengan mengambil ayatnya masalah. Justru ngomong nggak pakai ayat itu yang masalah. Ya. Ketika Anda ambil satu ayat itu bagus. Artinya Anda punya dasar untuk berargumentasi. Anda tidak asal ngomong. Ada landasan untuk orang melihat bahwa Anda punya data, yaitu apa yang tulis di Alkitab. Itu penting, guys. Nggak ada salah dengan comologi gitu. Ya. Apalagi mengatakan ini maksalogi, ini terlalu besar. Maksalogi adalah memaksa sesuatu
bertentangan dengan yang tertulis, itu baru maksa. Ini sesuai dengan tertulis gitu. Ini tidak ada masalah logi dan makanya tidak dipaksa gitu. Memang dia tuh merasakan bahwa agamanya yang sebelum itu adalah banyak yang tidak masuk akal. Dia tuh pergi dengan sukarela, ya. Dia ingin mengetahui yang sebenarnya. Itu bukan maksa namanya, tapi kerelaan hati, guys, ya kan. Nah, teman-teman, seperti biasa saya membiasakan kita semua untuk belajar sesuatu. Karena itu akan ada daftar isi di mana kita akan punya wawasan untuk melihat apa yang akan kita pelajari di dalam live kali ini. Teman-teman, yang pertama saya akan melakukan sebuah disclaimer tentu saja, karena saya akan membahas tentang ada fenomena apa ya, atau ada apa di balik fenomena pindahnya Karin. Karena menurut saya kita tidak bisa membahas sesederhana Karin syahadat, tidak. Tetapi saya ingin ini fenomena ya, seperti dijelaskan di Eropa misalnya, di mana banyak interaksi antara kaum Muslim yang pindah ke Eropa dengan orang sana. Ya, orang sana itu sebenarnya itu jarang interaksi dengan kaum Muslim. Mereka itu seperti kata dalam tempurung. Mereka itu hanya tahu agamanya. Dan tahu dia tuh cuma tahu gitu aja, bukan ngerti ya. Beda tahu sama ngerti. Mereka tahu ada ayat itu, tapi nggak ngerti maknanya. Gitu. Karena mereka tidak pernah berpikir. Akhirnya ketika interaksi dengan para Muslim yang imigran ke Eropa itu, mereka jadi tahu, dikasih tahu, dapat info, dapat dakwah, bahwa diajak berpikir bahwa ini banyak yang kontradiksi, tidak masuk akal di agamanya. Ini orang ini yang seperti judulnya seperti kata tempurung jadi kata yang keluar di tempurungnya. Dan mereka menunjukkan sesuatu yang logis di situ. Jadi itulah dibalik fenomena pindahnya atau para mualaf ini. Jadi mereka tuh awalnya, mereka tuh mulai berpikir kritis. Mereka mulai mempertanyakan kelogisan agamanya. Itu fenomena dibalik fenomena pindahnya mereka ini. Yang sebelumnya mereka tuh sangat tertutup, eksklusif, gitu kan, inklusif. Mereka jadi pikiran terbuka, gak mau menerima kebenaran, guys, dari agama lain. Edukasi teman-teman untuk melihat melihat sesuatu yang ada di balik fenomena tersebut ya. Karena itu ini disclaimer-nya. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang cara atau model penjelasan sesat dari kaum seperti ini. Dan saya akan bahas tentang masalah standar ganda dari kodonditan. Dan berikutnya saya akan membahas tentang comotlogi dan maksalogi seorang donditan. Tujuan dari pembahasan dua bagian ini adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang di luar sana yang kemungkinan besar banyak yang lugu ya, dan akhirnya dengan polos sekali kemudian pindah server. Nggak ada masalah yang pindah server. Yang masalah adalah tetap di server yang Anda bahkan tidak pertanyakan kelogisannya. Itu masalah situ ya. Ketika Anda tahu server Anda itu nggak bagus, nggak masuk akal, ya Anda pindah server, itu berarti nggak lugu. Orang lugu bisa terima aja. Oh, servernya lemot, servernya masuk akal, ya sudah deh. Itu lugu. Tapi orang-orang yang cerdas, kritis itu tidak begitu. Dia teliti, ini servernya kok lemot, servernya ada error, ya dia pindah. Itu jadi orang yang berpikir dan nggak lugu, guys. Dan tentu saja kita perlu belajar dari keluguan para pemuda atau pemudi Kristen yang telah pindah server tersebut. Ya. Ini orang lugu, orang yang tidak mau berpikir. Itu lugu. Orang berpikir kayak mereka ini bukan orang lugu. Mereka berpikir dengan kritis dan logis. Jadi bedakan ya orang lugu dengan orang berpikir. Beda sekali, guys. Oke. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama di kolom live chat. Thank you untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bro Masohi Kota. Shalom Koko Andre. Wah, ini dari Masohi ya, dari Maluku Tengah. Shalom. Ya, berkah dalam untuk Bro Robertson ya. Shalom untuk Agni. Nah ini ada sebenarnya malas loh guys, ini video terlalu panjang gitu, live segala gitu kan. Tapi ya sudah lah. Mungkin saya akan jarang komentari video ada tunggal karena panjangnya guys. Karena saya punya terbesar waktu gitu kan. Saya lebih suka komentari video yang padat, pendek gitu. Jika saya nggak banyak waktu untuk bahasnya guys. Ini mungkin bakal lebih sejam atau 2 jam ini video kita komentari kan. Justin mengatakan ada cem-ceman di balik Karin. Oh, kita nggak tahu deh ya.
Shalom untuk semua, untuk Shalom untuk Excellent Teofani Laoli dari Binjai, luar biasa ya. Untuk Bro Yosua Gabriel dari Sorong, Shalom. Dari Petamburan untuk Bro Michael Ivan, lalu untuk Mendy, Shalom. Dari Bali untuk Meni Wisitoah, ya Shalom. Lalu Shalom untuk Bro Lamsihar Tampubolo. Ini banyak salam-salam dibanding esensi, guys. Lalu Shalom untuk Widuri, untuk Satrio Eka dari Malang, ya Shalom, ya kangen dengan Malang juga. Shalom dari Gereja Bethel, ya Shalom. Dari Poso untuk Bro Henry Malioa, ya. Lalu dari Semarang, wah ini sama-sama Semarang nih ya bro, ya. Oke, ini Karinnya dari Semarang ya. Untuk Yohan dari Sewan Tangerang, Shalom. Dari Stanley Random dari Depok, Shalom. Untuk Bro Babang Theo, Shalom juga. Lalu untuk Nono, Shalom dari Blitar, ya. Shalom dari Sleman, wah luar biasa, Miko Yotsuya ya. Shalom dari Indonesia, bro. Shalom semuanya, shalom. Saya akan masuk dengan disclaimer ya, supaya kita tidak membuang terlalu banyak waktu untuk belajar. Yang pertama, sekali lagi video ini adalah video yang saya ambil dari video dari Kodonditan, ya, sudah dari 13 Januari yang lalu, kira-kira berarti 2 hari yang lalu sejak live ini, dengan judul 2 bulan setelah Karin foto Bible kuno katanya, lalu kemudian Karin ini syahadat ya. Dan Karin ini adalah seorang yang berasal dari Semarang ya. Saya tidak menampilkan semua videonya karena menurut saya itu tidak terlalu penting. Tapi dia mengaku sebagai seorang dari keluarga Katolik yang sangat taat begitu ya. Dia mengaku ayahnya seorang ketua lingkungan, ibunya lektor, adiknya ketua OMK ya, orang muda, komunitas orang muda Katolik. Dan sayangnya adalah kita melihat bagaimana Karin ini di video ini begitu menunjukkan bahwa dia berpindah, dan saya merasa dieksploitasi dengan sangat baik begitu ya oleh seorang Donditan. Oh, jangan iri dengan menggunakan kata-kata eksploitasi. Si Karin tentunya mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari pendeta sebelumnya. Karena tidak ada orang itu yang langsung datang ke mualaf itu nggak ada. Pasti mereka ke pendeta dulu, ke server dulu, mengecek server dulu. Ternyata servernya error, lemot, dan dia nggak dikasih penjelasan yang logis. Ya mereka pindah server. Mereka coba pindah server. Akhirnya setelah menemukan jawaban yang pas dari Donditan, masuk akal dengan dia, baru dia pindah server. Jadi mereka ini nggak dieksploitasi gitu. Kalau Anda akan gunakan itu, ya Anda harusnya berpikir, ya kenapa pendeta nggak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan simpel itu, guys, ya kan? Kenapa kok Tuhan itu di Alkitab dikatakan 1, tiba-tiba disebut 3 dalam 1? Kenapa kok Tuhan berubah manusia? Ini nggak bisa dijelaskan dengan logika sehat, guys. Makanya mereka tuh pindah server gitu kan. Nah, karena itu di awal ini saya ingin memberikan sebuah disclaimer ya, di balik fenomena dari apa yang terjadi dengan pindahnya Karin ini. Anyway, terima kasih untuk saya nggak tahu mau bilang ibu atau bapak, Tukoni, thank you untuk berkatnya ya. Saya lanjutkan. Ada fenomena di balik pindahnya Karin ini, dan saya ingin mengajak teman-teman melihat fenomena ini. Tentu saja yang pertama, kita tidak masalah dengan Karin, dalam arti Karin, jika kamu menonton video ini, kami mendoakan semoga kamu ya nggak masalah, tapi menggunakan kata-kata lugu. Ya, Karin ini dicap lugu. Ya kan, itu kan pembunuhan karakter gitu. Orang-orang mualaf itu dicap lugu semua. Itu pembunuhan karakter. Orang-orang yang berpikir logis, kritis, cerdas, difitnah, dituduh sebagai orang-orang lugu. Itu apa namanya kalau ada tuh gak masalah? Itu masalah bagi Anda. Makanya Anda ingin melakukan pembunuhan karakter. Juga Karin ini, orang Karin ini kan dikatakan apa tadi ya? Namanya dieksploitasi. Kalau lagi ada masalah, kenapa Anda menggunakan kata eksploitasi? Itu jadi pertanyaan besar gitu, ya kan? Orang yang jelas tidak mendapatkan jawaban memuaskan di kamar sebelumnya oleh pendetanya, lalu dia nanya kepada yang bisa membuatkan dia puas, logikanya dia terima, itu ada kata eksploitasi.
Itu bukti udah menjadi dua bukti awal yang kuat yang Anda itu adalah bertentangan dengan apa yang Anda ucapkan, itu tidak masalah. Itu masalah bagi Anda. Makanya Anda melakukan pembunuhan karakter dan menuduh dengan menggunakan kata-kata eksploitasi, guys. Menemukan kebenaran. Kami mendoakan kamu supaya menemukan kedamaian. Kami mendoakan supaya kamu menjadi pribadi yang baik, begitu ya. Jadi bagi kami orang Kristen, Karin berpindah agama itu adalah hak dia. Ya, silahkan, karena itu adalah hak pribadi seseorang dan kita tidak berhak untuk melarang seorang Karin untuk. Ya, nggak melarang, tapi membunuh karakternya, ya, dan membunuh karakter Doditan itu masalah, guys. Bagi orang ini masalah. Kalau masalahnya kan akan slow, akan cool down, nggak menggunakan cara-cara seperti ini, gitu kan. Untuk berpindah dan sebagainya tentu saja. Tetapi menurut saya ada permasalahan. Nah ini, kan lugu dan kurang klasik, luar biasa. Lahan di balik pindahnya Karin. Permasalahannya tentu saja bukan untuk supaya jadi masalah buat kita, tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan di sana. Yang saya sebut dengan keluguan dan kurang literasi seorang Karin ini sehingga membuatnya termakan asumsi sesat Doditan tentang kekristenan. Perhatikan ya, yang saya bilang sesatnya itu adalah asumsi. Begini ya, kalau tentang kurang literasi saya setuju. Ya, setuju saya. Karena Karin itu ternyata dia kurang membaca kitabnya sehingga tidak mengetahui bahwa kitabnya justru bertentangan dengan ajaran gerejanya. Setelah ditunjukkan Doditan, dikasih tahu, diinfokan, akhirnya dia jadi orang yang tidak lagi kurang literasi. Jadi ketika dia menjadi kurang literasi, itulah salah dari agamanya, salah dari pendetanya. Kok bisa dia menjadi orang yang kekurangan literasi? Kok bisa dia tuh tidak membaca kitabnya sampai, ya mungkin bisa jadi media tidak diarahkan untuk melihat hal itu. Karena kita tahu ya, kalau kita lihat di gereja, itu biasanya ayat-ayat yang dibaca Doditan itu hampir tidak pernah dibahas, tidak pernah dibacakan itu. Saya tidak pernah mendengar pendeta atau jemaat itu membicarakan ayat itu. Pasti tentang Yesus Tuhan, begitu aja, guys. Itu ayat tadi yang mengatakan bahwa Allah bukan manusia, ada berubah itu tidak pernah kita dengar, jarang sekali gitu. Memang ayat itu sengaja dipilih-pilih gitu. Mana yang berkenan menguatkan Yesus Tuhan itu dipakai terus. Karena yang tadi itu yang berintegrasi ketuhanan Yesus itu jangan dipakai, guys. Makanya orang-orang ini kurang literasi. Sehingga dia harus mendapatkan literasi itu dari seorang mualaf. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat banyak literasinya akibat dari ajaran dari para mualaf, guys. Jadi bersyukur kepada para mualaf. Sehingga orang-orang kali ini mendapatkan banyak literasi darinya gitu kan. Yang sebenarnya tidak didapatkan dari pendeta di agama awalnya, guys. Sesat, bukan kodondinya, tetapi asumsi sesat Doditan tentang kekristenan. Kenapa saya bisa katakan bahwa Karin ini adalah seorang yang lugu dan kurang literasi? Kita saksikan video ini, teman-teman, untuk kita ini menjadi dasar dari saya mengatakan sayangnya dia terlalu lugu dan terlalu kurang literasi. Mari kita simak. Sebenarnya dari setahun yang lalu itu saya memang ada yang bilangin ke saya, kok agama kamu tuh kayak gini gitu kan. Yeah. Yang enggak, bukan. Pacar saya. Oh, okay. Oh, pacar. Pacar saya, ya. Pacar Muslim? Ya. Oh, oke. Kita sering nonton film yang ya tentang kayak gitu-gitu kan. Tentang LGBT? Enggak, tentang kayak debat. Oh, debat. Gitu Ya, ya sih. Terus akhirnya dari situ pelan-pelan saya juga nggak mau tahu gitu loh isi Bible apa, karena kan ya saya juga kebetulan yang nggak mau baca Bible setebel itu juga kan. Kayak saya juga mau cari tahu juga kayak. Jadi nggak pernah baca Bible, tapi yang didengar adalah pendeta. Sehingga dia mendapatkan asupan literasi yang keliru tentang Bible-nya. Ya, setelah dikasih tahu oleh Doditan, dia tahu ternyata literasi dari pendeta dengan Bible-nya berbeda, gitu. Ya. Makanya dia tuh jadi pindah server, guys, gitu. Kalau sama yang disampaikan pendetanya dengan isi Bible-nya, tentu dia tidak mungkin pindah server. Tapi setelah dia tahu, oh ternyata beda loh. Gitu.
oh ternyata begini loh, isinya begini loh. Kok beda dengan yang disampaikan oleh pendetanya. Akhirnya dia pindah server, guys. Males banget. Kenapa nggak mau baca Bible? Karena tebel. Mager. Kayak saya kan kayak membaca tuh tipikal yang kayak nggak paham banget gitu. Kayak kalau kita juga kalau misal saya ke gereja nih, saya kan sering ya pokoknya kalau di Semarang posisinya saya pasti ke gereja karena kalau nggak di gereja dimarahin papa saya. Iya. Paham. Iya. Terus kalau Jadi Karin ini ke gereja karena diharusin sama orang tuanya atau papanya ya? kalau misal ada Romo nih bacain kitab suci, itu saya juga nggak. Nah, itu namanya maksa. Jadi bukan Donitan yang memaksa, tapi papanya Karin memaksa ke gereja, guys. Ini siapa yang maksa sekarang coba ya kan? Paham. Saya nggak paham banget gitu. Karin mengatakan jika ada Romo yang membacakan kitab suci maka saya nggak paham. Perhatikan ya teman-teman. Ya, nggak paham tuh kenapa? Karena yang disampaikan tuh nggak masuk akal. Ya orang nggak masuk akal ya gimana mau paham? Contoh, Tuhan berubah jadi manusia. Ini nggak masuk akal, ya gimana mau paham? Gimana caranya Tuhan berubah jadi manusia? Sedangkan dikatakan di Bible bahwa Tuhan bukan manusia dan Tuhan tidak berubah. Itu yang buat orang nggak paham. Ini kayak sama gini ya. Ada orang mengatakan bahwa anjing berubah jadi kucing. Tapi ada ayat mengatakan bahwa anjing tidak pernah berubah jadi kucing atau anjing tidak pernah berubah. Gimana paham kita? Oh, kok anjing ini dikatakan tidak pernah berubah? Anjing nggak pernah berubah jadi kucing. Kok anjing berubah jadi kucing? Itu yang bikin dia nggak paham. Kita nggak paham. Itu maksudnya itu begitu, guys. Sesuatu yang disampaikan itu nggak masuk akal gitu kan? Membaca kitab suci. Itu berarti Karin meskipun ada dalam gereja yang ritual gereja atau mengikuti ibadah, tetapi Karin sama sekali tidak tertarik dengan Alkitab, tidak tertarik untuk Ya karena nggak paham. Karena ajarannya bagi dia nggak masuk akal. Kalau dia aja masuk akal, dia pasti tertarik gitu. Sesuatu yang masuk akal akan membuat kita tertarik. Contoh, saya dengar YouTube misalnya, atau nonton di TV, ya berita atau apa itu. Kalau apa yang sampaikan masuk akal, saya tertarik. Tapi kalau sampaikan masuk akal, saya nggak tertarik. Karena saya menolaknya. Saya tidak mau buang waktu mendengarkan sesuatu yang masuk akal. Tapi kalau masuk akal, saya pengen dengar. Gitu. Karena akal saya membutuhkan sesuatu yang masuk akal. Ngerti nggak? Akal kita, logika kita itu membutuhkan sesuatu yang logik, yang masuk akal. Pada sesuatu yang masuk akal, kita harus sekarang menolaknya, karena itu hanya akan buang waktu untuk mendengarnya, guys. ngerti karena dia merasa dia malas bacanya sudah terlalu tebal itu Alkitab. Dan kemudian dia mengatakan bahwa kalaupun Romo membacanya saya tidak paham begitu. Sebenarnya Itu yang saya katakan keluguan dan kurang literasi. Itu bukan keluguan, kurang literasi ya, tapi itu bukan keluguan. Tapi memang berpikir pun gimana, apa mau dipikirin? Kalau sesuatu sampai itu masuk akal gitu, ya kan? Coba Anda bayangkan, ada disampaikan bahwa Tuhan bukanlah manusia. Di kitab sucinya Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba pendeta ngomong bahwa Tuhan berubah jadi manusia. Apa yang mau dipikirkan? Ya kan? Ya, kita sudah malas aja gitu mendengar sesuatu yang nggak masuk akal gitu kan? Saya berharap teman-teman kita tidak serta-merta langsung kemudian membombardir seorang Karin. Tidak tepat saya rasa. Ya, Anda ini sedang membombardir nih. Ketika Anda buat video ini, itu artinya Anda sedang membombardir Karin, bahkan membunuh karakternya dengan mengatakan dia ini adalah lugu dan kurang literasi. Itu Anda sedang melakukan pembombardiran ini namanya kan. Untuk kemudian kita melakukan sebuah ungkapan-ungkapan yang harsh tentang Karin. Karena menurut saya ini anak lugu. Simple, lugu aja. Lugu. Ya, karena lugu itu makanya bisa direputasi kan. Ini pembunuhan karakter, guys. Gitu. Ya, orang cerdas ya berpikir kritis dikatakan lugu. Ini pembunuhan karakter ini kan. Lugu dan kurang literasi. Kurang literasi artinya apa? Bahkan ketika pacarnya mempertanyakan kepada Karin bahwa kok Katolik begitu sih? Kok Paus mendukung LGBT sih?
Dan pengakuan dari Karin adalah dia malah jadi galau begitu. Iya, ya tentu galau. Kok bisa Paus mendukung LGBT gitu loh? Itu kan aneh, seorang pemuka agama, pemimpin agama tinggi mendukung LGBT. Karena agama apapun pasti dia akan mendukung hal itu. Bahkan di kitab suci pun orang-orang pelaku LGBT itu diazab dengan sangat pedih, guys. Karena Tuhan pasti benci, gak suka, dan akan menghukum orang-orang yang mendukung atau terlibat LGBT, guys. Gara-gara pertanyaan seperti itu. Dan akhirnya itulah yang menurut saya menjadi masalah besar di balik fenomena berpindahnya seorang Karin kepada agama seberang, begitu ya. Teman kita Sofi memberi satu kata yang baik menurut saya, naif ya, orang yang naif. Jadi kuncinya kalau Anda nggak mau ada fenomena ini, pertama ya kembali ke ajaran Yesus yang benar, sehingga akan menjadi agama yang masuk akal, ya kan? Tidak seperti sekarang yang tidak masuk akal. Kedua, perbaiki akhlak dan perbuatan kelakuan dari para jemaat dan pendeta kalian. Jangan ada lagi paus atau pendeta yang mendukung LGBT. Jangan ada lagi orang-orang yang berkelakuan buruk, yang melakukan maksiat gitu. Jadi kunci itu ajaran masuk akal dan umat atau pendetanya baik, udah selesai gitu. Tapi kalau ada tidak begitu ya berarti ada kasain. Orang akan memilih agama yang masuk akal dan orang-orangnya itu baik, guys. Lugu ya, orang yang menurut saya kurang literasi. Kenapa kurang literasi? Karena menurut saya kisah tentang masalah gini ya, kalau dia bilang paus itu mendukung LGBT, ini adalah contoh seorang yang kurang literasi. Yang cuman membeo ketika ada orang lain yang mengatakan, kenapa tuh gereja mendukung LGBT atau kalian Kristen mengiyain LGBT? Aduh, ini menurut saya argumen yang gak masuk hitungan saya gitu loh. Karena jelas-jelas bahwa kami gereja tidak mendukung LGBT. Begitu. Lalu dikatakan paus mendukung LGBT. Baca yang benar. Baca yang benar, lihat lagi dengan baik bahwa di sini dikatakan bahwa paus itu mengatakan gereja terbuka menerima orang yang mau datang. Lah iyalah, masa gereja menolak begitu kan? Gereja menerima orang yang mau datang, tetapi simple dari judul ini aja kelihatan. But has rules, ada aturannya. Jadi maksudnya adalah gereja mengimitasi sikap Yesus yang mengasihi semua orang, tetapi tidak membenarkan dosa seseorang. Simple, gak ribet gitu loh. Nah, konten seperti ini saya sudah bahas kebetulan dengan teman saya di konten yang lain, teman-teman bisa cari begitu ya. Bahwa apakah benar bahwa paus itu menerima LGBT atau... Begini ya, kita tahu bahwa orang-orang LGBT itu harus didiskriminasi. Agar apa? Agar mereka itu terkucilkan dan mereka sadar. Jangan dikasih open gitu guys. Kalau mereka terima, apalagi seorang paus, mereka tentu akan berpikir lain. Oh, paus saja menerima kita kok gitu. Mereka dikasih ruang untuk bicara, nggak boleh guys. Kita nggak boleh kasih panggung kepada LGBT. Apalagi yang panggung adalah pemimpin tertinggi dari suatu agama, nggak boleh. Ya, kita harus ngasih jalan antara kita dengan mereka gitu. Nggak boleh guys gitu, ya kan? Jadi kita tuh justru ya, kita tuh harus datang ke mereka, bukan mereka datang ke kita datang ke mereka. Kita sampaikan dakwai bahwa ini salah. Jangan dengarkan komunikasi mereka, jangan gitu. Gak bisa. Ya. Harus kita betul-betul kasih jarak gitu. Ya. Gak boleh kita tuh kita tuh harus gini. Yesusnya mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak boleh memberikan roti pada anjing karena seorang wanita yang datang ke dia. Yesus tegas gitu. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan gitu kan. Analogi anjing gitu guys. Itu ketegasan Yesus. Bahwa orang itu aja dikatakan seperti itu, apalagi LGBT gitu, yang jelas menyimpang di syariat. Nah, tapi karena orang ini ngeyel, ini ingat ya, wanita itu ngeyel, bukan Yesus yang berbuka, bukan. Wanita itu ngeyel tentang Yesus gitu. Ya.
Jadi Yesus itu tidak membuka tangan, tidak. Dia menolak wanita ini, tapi kalau wanita ini begitu keras, ya sudah. Setelah Yesus kasih peringatan dahulu, ya, baru dia tuh mengatakan hal lain. Ini kalau Paulus kan beda. Paulus membuka tangannya itu nggak boleh, ya. Berarti dia memberi panggung. Kalau ada, Yesus itu seperti orang ini ya. Dia tuh nggak sama kayak Paulus yang memberi panggung. Yesus itu adalah orang yang dipaksa orang naik panggungnya. Orang itu yang naik terpaksa ke panggung Yesus. Lalu Yesus mempermalukan dia dengan mengatakan bahwa tidak layak memberikan roti pada anjing. Dia orang itu mempermalukan dia. Yesus tidak memberi tangan terbuka, enggak. Dia menutup ruang dari orang-orang ini, tapi orang-orang ini maksa datangi dia sampai dia permalukan dengan mengatakan tidak layak memberikan roti pada anjing. Jadi dia tuh menutup diri dari orang-orang ini, tapi orang ini memaksa datang kepada dia dan dia permalukan mereka. Itu poinnya. Baru dia kasih mereka dakwah. Itu Yesus, bukan di Paulus yang menerima yang terbuka, memberi panggung, nggak begitu guys. Jadi beda ya. Jadi jangan samakan antara kepada Yesus dengan Paulus, beda sekali guys. Menerima pernikahan sejenis ini mah cerita orang yang menuduh bahwa gereja Katolik mendukung LGBT adalah orang yang nggak benar begitu ya, kurang literasi ya. Kenapa saya mengatakan kurang literasi? Jadi baik Yesus, Nabi Muhammad, itu dia ya, itu dia tuh apa ya? Tidak membuka ruang untuk orang-orang yang jelas menyimpang di syariat, gitu, ya kan? Kecuali orang-orang yang memang tersesat. LGBT kan dia itu kan kadang punya agama, punya percaya, tapi masih melakukan itu. Jadi itu betul-betul ibaratnya orang itu yang tahu tapi tetap menyimpang. Tapi kalau orang nggak tahu itu baru mereka terbuka. Untuk orang nggak tahu, misalnya kayak orang kafir Quraisy, kayak siapa ya, kayak ya orang-orang yang nggak tahu lah guys, baru mereka terbuka gitu. Jadi orang-orang yang udah tahu, yang punya agama, mereka tahu agama, mereka masih menyimpang, itu mereka tidak akan terbuka guys gitu, ya kan? Begini loh teman-teman ya. Artinya ada orang-orang yang sebenarnya begitu mudah menerima sebuah berita tanpa disaring terlebih dahulu. Ada orang-orang yang menerima berita hoax, lalu kemudian ditelan aja mentah-mentah. Saya kasih contoh. Misalnya nih. Itu bukan berita hoax, itu berita itu benar. Ya, cuma dia tunggal tidak mampu memahaminya bahwa Yesus itu beda dengan Paulus. Yesus sekali lagi saya sampaikan tadi ya, beda guys, nggak sama. Ya, ada iklan susu kental manis misalnya. Ya, susu kental manis ini atau iklan susu kental manis itu dianggap selama ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena dalam iklan susu kental manis seringkali itu dilibatkan anak-anak kecil yang minum susu ini. Sehingga orang-orang berpikir atau masyarakat berpikir bahwa anak kecil, balita itu bisa mengkonsumsi susu kental manis. Sama seperti mereka ini. Jadi isi Alkitab itu sama seperti isi dari susu kental manis. Berbeda dengan apa yang disampaikan pendeta atau apa yang diiklankan. Jadi ucapan pendeta itu sama seperti iklan. Beda dengan isi susu kental manisnya. Ini sama guys. Jadi orang-orang ini ya, orang-orang yang ditunggal ini, itu umat itu banyak yang seperti kena iklan susu kental manis. Itu Karin itu ini persis ini dia menyampaikan apa yang menimpa Karin. Ini Karin itu mendengar pendeta itu sama kayak iklan susu kental manis, tapi isinya adalah apa yang disampaikan oleh tulisan, isi kental manisnya gitu guys. Padahal ada sebuah bahaya besar untuk mengkonsumsi susu kental manis yang kemudian diberikan kepada balita. Karena susu kental manis itu tinggi gula. Iya, sama. Ada bahaya besar ketika mereka itu memberikan iklan dari pendeta, tapi tidak melihat isi kemasan dari susu kental manis saja hitamnya. Itu bahaya. Kalau ini kan hanya mungkin banyak gula saja, tapi yang ini bisa menyebabkan kita masuk ke neraka guys, lebih bahaya lagi itu. Apa sih mana sih bahaya gula tinggi dibandingkan masuk neraka gitu kan? Dan susu kental manis itu bukan susu, tetapi itu adalah creamer, begitu loh.
Nah, jadi dari contoh ini saja kita tahu bahwa ada orang-orang yang mudah sekali termakan karena melihat, oh ada propaganda begini, iyain doang. Itu propaganda pendeta itu diiyain doang sama si Karin. Tapi setelah ditanyakan bahwa ini loh isi dari susu kental manis, alias kita baru dia mudeng. Oh iya ya, ternyata ini bukan susu, tapi adalah creamer gitu. Oh ternyata ini adalah beda. Apa yang disampaikan pendeta itu bukan sama dengan yang diisi kita gitu kan. Akhirnya Karin lo tidak server guys. Iyain aja tanpa dipelajari dengan baik-baik ya. Padahal susu kental manis, seperti kata teman kita nih ya, Bro Edwin Fajar mengatakan anak-anak jadi kena diabetes. Betul. Tetapi karena masyarakat itu naif dan mohon maaf kurang literasi, anak-anaknya dikasih susu. Susu kental manis dianggap sebagai pengganti susu. Bahkan iklan-iklan yang muncul itu seringkali melibatkan anak-anak. Dan ini adalah tidak benar. Tetapi masalahnya dalam masyarakat kita ini dinormalisasi. Artinya apa? Ya udah biasa aja. Padahal ini masalah. Kita harus cari tahu. Nah cuman bagi kaum ini sayangnya adalah ada orang-orang yang tidak punya literasi. Apalagi ada yang mengatakan ini data valid. Kenapa? Karena ada iklan susunya. Ada iklan susu kental manis gitu kan ya. Ya buat teman-teman yang paham saja maksud saya ya. Ada yang Ya sampaikan itu kan benar ada beritanya. Dan masalahnya adalah Andre Tunggal nggak ngerti gitu. Itu masalahnya. Kan itu sudah benar apa yang mereka sampaikan, memang begitu isinya. Tapi Andre Tunggal nggak ngerti. Kok menyamakan Paus dengan Yesus? Itu beda. Yang saya sampaikan tadi guys, ya kan beda. Sekali antara Paus dengan Yesus itu beda. yang tahu nggak pahamnya kenapa saya singgung Ustadz kesayangan kita di sini yang suka data valid ya. Jadi cara dia untuk membahas itu adalah pokoknya ada data apa diambil aja sama dia. Dan bagi dia data valid gitu kan ya. Valid kenapa? Karena ada iklan susu kental manis dikonsumsi anak-anak balita. Beda. Iklan susu kental manis beda dengan data berita itu beda guys ya. Iklan susu kental manis memang dibuat untuk tujuan menjual suatu produk. Berita itu bukan begitu, nggak ada urusan sama bisnis, nggak ada. Ketika ada berita data tertentu, misalnya ditemukannya kuburan Yesus atau ditemukannya tentang literasi yang mengatakan Yesus menikah, itu nggak sama dengan iklan susu kental manis, beda. Jadi dia ini membedakan antara iklan susu kental manis dengan berita validnya nggak mampu gitu kan. Si Andre Tunggal ini guys. Berarti susu kental manis untuk balita itu valid buat dia. Hanya orang bodoh saja yang mengikuti cara pikir orang yang demikian. Mohon maaf. Mohon maaf. Iya, itulah Anda gitu. Ya kan? Anda tuh mengklaim bahwa orang-orang ini bodoh. Padahal itu sebenarnya Anda sedang ngomongin diri sendiri gitu kan. Jadi saya mau kasih tahu begini loh. Ya. Di balik fenomena pindahnya Karin ini, sayangnya adalah ada keluguan. Ada kurangnya literasi. Sehingga membuat Karin ini dibodohi oleh asumsi sesat. Justru Karin ini sudah keluar dari pembodohan. Ya, sudah keluar dia. Ketika dia melihat, oh ternyata itu iklan susu kental manis. Ternyata isinya apa yang disampaikan Litan. Dia keluar dari kebodohan itu gitu. Menuju ke pintaran. Itu logikanya guys. Dari Kodoni tentang kekristenan. Kenapa saya katakan asumsi sesat? Nanti kita akan bahas nanti ya. Sehingga bagi saya masalah besar dari fenomena ini adalah Karin ini adalah contoh satu dari sekian banyak orang-orang yang mendengar tafsiran Donditan soal ajaran Kristen. Pertanyaan saya adalah mengapa tidak mencari pengajar Kristen? Karena Kristen itu akan ngajarin sesuai dogma. Nggak mungkin melenceng dogma. Yesus bagaimanapun harus Tuhan, ya kan? Harus ada berdosa. Apa itu mau kita belajar dari mereka yang sudah terpaku pada dogma? Tidak, kita harus belajar pada orang yang berpikiran terbuka, yang cerdas, yang masuk akal, yang tidak terkungkung atau terblok dengan dogma, guys. Karena orang terblok dengan dogma itu adalah orang lugu yang mau pikir kritis dan logis, cerdas, guys. Yang benar, itu pertanyaan saya.
Kalau ingin tahu tentang ajaran Kristen, kenapa cari dari orang bukan Kristen? Iya. Kita jadi bukan sedang cari ajaran Kristen, tapi yang saya cari adalah ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus beda dengan ajaran Kristen. Jadi orang-orang ini nggak tentu nggak mau ajaran Kristen kalau ajaran itu beda dengan ajaran Yesus. Dan mereka cari itu adalah mereka haus dengan ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu beda dengan ajaran Yesus. Itu poinnya, guys. Apalagi, ya kan? Carinya dari apa? Carinya dari orang yang cuman mau memberikan polemik tentang kekristenan. Makanya mendengar tentang kekristenan dari orang yang cuman mau lempar polemik adalah kesalahan. Percis. Nah, kalau ada di antara kalian yang protes-protes, saya kasih contoh. Maaf, izin bertanya. Ya, ini kan oknum. Ingat, kita nggak boleh membawa oknum, ya, sekali lagi. Oknum tidak mewakili ajaran agamanya, itu harus dipahami, ya kan? Bagaimana jika ada seorang muslim yang murtad? Ini maaf ya. Bagaimana jika ada muslim yang murtad jika mendengar tafsir Syekh Puji tentang menikah? Masalahnya, tafsir kayak saya Puji ini nggak banyak. Sedikit sekali gitu. Bukan mayoritas dan tidak menjadi hal yang mufakat gitu, ya, bukan kemufakatan banyak ulama, ya. Tapi kalau dogma gereja itulah kesepakatan para pendeta. Beda. Memang para pendeta itu sepakat bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus itu tebus dosa, itu sepakat. Kalau saya Puji tidak. Ini hanya pendapat pribadi beberapa orang, bukan seluruhnya. Makanya jangan pernah samakan. Itu yang dipahami ayat tunggal, ya. Antara kesepakatan pendeta dengan pendapat beberapa oknum ustadz itu yang saya samakan, guys. Beda sekali. Konteksnya beda, guys. Ngomong-ngomong, Syekh Puji ini adalah seorang tokoh, ya. Saya nggak tahu ini gelar atau nama, Syekh Puji. Dia menikahi anak di umur gadis usia 12. Syekh itu gelar, ya. Gelar, itu dia nggak paham. Dia aja bisa bedakan mana gelar, mana nama, guys. Luar biasa, kan. 12 tahun. Ini terjadi sekian tahun yang lalu, begitu ya. Dan Syekh Puji adalah seorang yang bukan cuma sendirian. Karena ada juga buku, misalnya ditulis oleh Ummu Aisyah ini. Beda. Ya, Aisyah itu, ya, itu nikahnya tahun berapa? Beda. Zaman dulu sekarang beda. Jangan beda konteks, jangan lihat itu gitu. Ya. Dulu ketika perang, ya, itu anak kecil saja itu ikut angkat senjata. Karena nggak ada pilihan lain gitu. Sekarang tidak. Yang kerja cuma orang tua. Tapi ketika zaman berubah, ketika penjara sulit, anak-anak pun harus kerja, guys. Kalau tidak, surga nggak makan. Jadi semuanya bau-bau. Bapak, ibu, anak bekerja. Tapi kalau zaman lagi baik-baik saja tidak. Bapaknya bekerja gitu. Jadi beda zaman, beda ininya, gitu. Ngerti nggak? Dulu sangat tabu untuk kayak online gitu. Tabu saya dulu untuk transfer uang. Dulu tuh orang betul-betul harus ketemu orangnya. Sekarang dulu bisa kirim barang. Kita kirim uang, barang datang. Kepercayaan. Dulu nggak bisa, harus ketemu. Nggak mungkin kita kirim sembarangan. Jadi beda, guys. Jadi zaman sudah berubah. Jadi nggak sama dulu dengan sekarang tuh nggak sama. Jangan samakan gitu kan. Judulnya Aisyah saja nikah dini. Lalu kemudian teman-teman bisa melihat di sebelah kanan manfaat pernikahan dini, ya. Katanya, ini kata buku ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini bukan kata saya. Sudah sangat cukup alasan ittiba, mengikuti sunnah, menjadi alasan kita untuk menjalankannya. Saya nggak lanjutin. Jadi begini ya, dia nggak paham gini. Nabi itu istrinya, saya lupa ya, 12 atau berapa, guys. Itu ya, yang Aisyah itu cuma sendiri. Sisanya adalah janda. Jadi kalau dikatakan sunnah, artinya lebih banyak sunnah Nabi yang menikahi janda dibandingkan Aisyah, ya, yang dikatakan anak lebih umur. Beda, guys. Sunnah itu mengikuti yang, jadi ada sunnah memang pernikahan ini, juga ada sunnah pernikahan. Jadi ini bukan sunnah sebenarnya,
tapi adalah pilihan opsi. Ini bagaimana kalau Anda menikahi dini atau bagaimana kalau Anda menikah dengan usia lanjut seperti wanita yang sudah yang sudah janda atau sudah tua, bagaimana gitu. Jadi Nabi itu memberi contoh, ada tuh kalau nikah tuh dengan begini bagaimana contohnya. Jadi Nabi itu kasih contoh yang lengkap. Bukan dianjurkan untuk menikah dini, bukan, beda ya. Beda. Konteks yang itu adalah untuk kalau Anda, jadi hanya disarankan bagi Anda yang tidak mampu menjaga syahwat, itu nikah dini lah Anda. Tapi kalau Anda mampu menjaga syahwat, misalnya kayak saya mampu menjaga syahwat. Saya tidak orang yang gampang bersyahwat hanya karena melihat misalnya aurat wanita. Dan saya mau menjaga diri itu misalnya. Itu saya tidak wajib menikah. Saya bisa pilih untuk masa depan dulu gitu. Tapi kalau saya tidak mampu lagi menahan syahwat, daripada saya berzina, maksudnya saya harus buat nikah. Itu beda, jadi tergantung kondisi guys gitu. Ya, makanya Nabi itu mencontohkan lengkap. Dia isinya bukan hanya anak yang Anda ketujuh di bawah umur itu, tapi isinya itu ada banyak dan lebih banyak wanita yang sudah berumur gitu, yang sudah berusia. Jadi jangan sembarang tuduh gitu kan. Kalau nggak ngerti ya belajar adik tunggal. Jangan itu tidak kelihatan bodohnya gitu kan. Yang ada tuduh orang yang bodoh, padahal ada yang bodoh gitu. Jadi dia ini comot-comot sembarangan guys. Jadi dulu kita comot, padahal dia comot bukunya Ummu Aisyah, comot Syekh Puji, itu comot namanya. Ya, ini kan berita juga. Jadi asal comot. Kalau sakit nama beritanya valid, memang masuk akal. Ini tidak. Dalam artian dia ngerti konteksnya dimaksud oleh ini apa gitu. Sunnah tapi bukan sesuatu yang wajib. Sunnah itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Jadi opsi. Sunnah adalah suatu opsi, pilihan gitu. Kecuali kalau wajib, itu baru beda lagi ya. Ya lanjutin, Anda yang lanjutin ya. Nah ini katanya menurut Kainama ini data valid karena ada bukunya. Atau menurut Donditan ini akademis. Kenapa? Karena ada bukunya. Aduh, kalau Anda fanboynya Donditan dan Kainama, maaf ya, kami orang Kristen nggak pakai argumen ini. Kami nggak pakai. Tapi inilah cara pikir kalian. Jadi bukan mesti harus fansnya Donditan. Enggak. Orang-orang cerdas berakal berpikir pasti akan setuju dengan apa yang disampaikan Donditan gitu kan. Bahwa kalau misalnya ada sumber dan sebagainya. Jujur, saya bukan fansnya Donditan. Enggak. Saya fansnya Ustaz Abu Somad, Ustaz Hidayat. Itu fans saya. Ustaz Resial. Bukan Donditan, tapi saya setuju dengan pendapat Donditan gitu. Karena apa yang disampaikan adalah logis dan benar. Jadi kita itu bukan masalah fans atau bukan. Siapapun dia, kalau disampaikan benar, kita akan katakan benar guys. Gitu. Kayaknya kalian pakai untuk mengatakan ini data valid buat kekristenan. Kristen tuh salah loh, karena ada datanya begini dan begini dan begini, bla 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 bla, cap cip cup. Kalau kita balikan kepada Anda semua, bagaimana jika ada Muslim, Ini jadi sekarang sedang pakai data nih, bahwa apa yang dilakukan Nabi itu salah gitu. Islam melakukan itu salah. Buktinya ada buku ini dan ada Syekh Puji. Apa bedanya? Ya, sama saja. Nah, bedanya adalah apa yang disampaikan oleh Kainama itu masuk akal dan valid. Apa yang disampaikan Donditan itu masuk akal dan valid. Kok dia tidak? Kan dia tidak ngerti ada Islam dia. Kok Donditan dan Kainama itu ngerti ada Kristen. Kok dia tidak ngerti ada Islam, itu bedanya guys. Ya, yang keduanya itu ngerti ajaran Kristen, yang satunya Syekh Tunggal ngerti ajaran Islam guys. Itu masalahnya. maaf sekali lagi, yang murtad jika mendengar tafsir dari orang-orang misalnya seperti Syekh Puji tentang pernikahan dalam Islam atau dalam buku ini, Anda responnya apa? Pasti Anda kan langsung panas juga kan, kepanasan, lalu kemudian Anda akan mengatakan itu bukan Islam. Kami juga berhak ngomong kayak begitu gitu loh. Anda masih, kalau misalnya ada orang yang kemudian mendengarkan, wah Islam, maaf ya, wah Islam kok gitu ya, gitu kan. Kenapa? Karena ada tafsir dari Eyang Subur soal poligami. Jadi buat teman-teman. Jadi gini ya, kita harus melihat kesepakatan ulama. Ingat, poligami itu bukan sesuatu yang gampang. Saya tidak poligami, karena saya merasa belum mampu untuk menjalankan
saat itu. Apa itu? Ya itu harus berlaku adil. Satu saja susah sekali adil. Apalagi lebih dari satu. Makanya poligami itu bukan buat sembarang orang, bukan. Sulit sarannya guys, ya sulit sekali. Bukan orang sembarangan yang bisa menjalankan poligami. Makanya jangan sembarangan nuduh gitu kan. Yang tidak tahu, Eyang Subur ini dulu sempat viral karena dia punya 25 istri, ya. Dan kini tersisa 4 istri, 18 anak, katanya begitu. Saya nggak tahu dah gitu ya. Nah, bagaimana jika ada orang yang mengatakan kan Eyang Subur Muslim, gitu. Ya udah, berarti ini valid. Masalahnya ini bukan kesepakatan ulama, ya. Beda dengan yang disampaikan oleh Kiai Nama atau Bitan. Itu memang tertulis di Alkitab, ya. Tertulis di Alkitab, itu berarti udah sepakat semuanya bahwa itu adalah bukti valid karena tertulis di Alkitab gitu. Alkitab loh guys ya, bukan dari berita gitu. Saya tuh sedih, kenapa? Karena dunia kita itu dibodohi banget dengan cara. Jadi apa yang disampaikan dia ini adalah berita-berita yang dia tunjukkan dalil dalam Quran. Itu bedanya. Lolita menunjukkan dalil dalam Alkitab. Jadi valid. Mana caranya? Jadi valid mana ayat Alkitab dibandingkan berita tadi? Jadi valid Alkitab. Ini kalau dia sandingkan itu dengan Al-Quran, kita bisa katakan itu mungkin lebih valid. Ini tidak ada hanya berita doang. Berarti kalah sama Lolita gitu kan. Pikir orang-orang, maaf ya, orang-orang bodoh yang memakai kata data valid itu. Ya, jadi ayat Alkitab dia bukan data valid gitu. Disampaikan berita itu kan data valid. Sementara berita yang dia sampaikan tanpa dia ngerti konteksnya itu data valid gitu. Kayak aneh guys, aneh sekali. Data valid. Ya ampun, makin lama jangan sampai makin bodoh ya. Karena itu saya bersyukur teman-teman yang ada di subscriber, yang ada di channel saya adalah teman-teman yang kritis ya. Teman-teman yang berpikir, puji Tuhan ya. Lalu ada orang yang mengatakan begini, alasan bilang aja ilmu Andre seorgan tunggal kalah dari Donditan. Ya udah. Memang kalah ilmunya. Buktinya Donditan pakai dalil, pakai Alkitab. Dia pakai apa? Pakai berita nggak jelas itu. Berita yang bukan kesepakatan ulama. Itu memang ilmunya kurang gitu. Ya kan? Datanya dari tunggalnya apa? Data berita itu jelas dari Alkitab sendiri gitu kan. Suka-suka kau, begitu ya. Suka-suka kau. Tapi menurut saya sih begini, nggak usah bicara ilmu dulu bro. Kita bicarain dulu logika argumentasi ya. Logika dari argumentasi dari seorang Donditan itu. Terus ini kayaknya terlalu panjang nih. Kita akan buat part kedua ya, karena kalau panjang juga nanti malas nonton nih kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kita jumpa di part 2 ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.